تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kaidah yang kedua, al-qaidatu tsaniyah. Kaidah yang kedua, annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Kaidah yang kedua, mereka berkata, iya, sungguhnya kaum musyrikin itu berkata, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Tidaklah kami berdoa kepada mereka, maksudnya kepada sembahan-sembahan mereka, dan tidak pula kami mengarahkan wajah kami untuk menghadap kepada mereka kecuali untuk meminta kurbah, kedekatan, dan meminta syafaat, meminta bantuan atau perantara. Iya. Kemudian diterangkan oleh penulis dalil bahwa kaum musyrikin melakukan kesyirikan mereka dengan dalil minta kurbah, kedekatan, dan dalil yang kedua, dalil yang menunjukkan bahwa mereka melakukan syirik mereka karena mencari syafaat. Karena itu kata penulis setelahnya, fadalilul qurbati qauluhu ta'ala. Iya. Dalil, adapun dalil tentang kurba adalah firman Allah Ta'ala. Disebutkan ayatnya ya. Jadi di kaidah yang kedua ini saya poinkan ada 6 pembahasan. Di halaman 17 pembahasannya. Pembahasan yang pertama, maksudul qaidah min anna al-hamil lil musyrikin ala da'wati ghairillah syai'ani wa huma talabul qurba wa talabus syafa'ah. Iya. Jadi maksud dari kaidah ini bahwa pendorong kaum musyrikin untuk beribadah kepada selain Allah itu ada 2 perkara yang mendorong mereka beribadah kepada selain Allah. Yang pertama, mencari talabul qurba, mencari kedekatan. Yang kedua, talabus syafa'ah, mencari apa? Mencari syafaat. Mencari syafaat. Iya. Baik. Jadi ini kaidah besar ya, dari kaidah-kaidah tauhid. Bagaimana seorang itu mengenal tauhid? Dia mengenal agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengenal agama kaum musyrikin. Mengenal agama kaum musyrikin. Jadi yang mendorong kaum musyrikin itu berbuat kesyirikan, alasan mereka berbuat kesyirikan ada 2 alasannya. Alasan yang pertama adalah mencari apa? Mencari kurba. Dan alasan yang kedua untuk mencari apa? Mencari syafaat. Iya. Jadi alasannya itu dia berbuat kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, supaya yang selain Allah ini lebih mendekatkan dia kepada Allah. Jadi ini sebagai perantara untuk mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu letak kesyirikan mereka. Iya. Ini sama persis dengan sebagian orang itu datang ke kuburan, minta ke penghuni kubur, berdoa. Tanyakan kepadanya, kenapa kamu berdoa kepada penghuni kubur? Ini perbuatan kesyirikan. Ya. Marah dia. Saya ini bukan musyrik. Kaum musyrik itu masa Nabi dia sujud ke patung berhala. Ya. Saya ini orang berdosa kata mereka. Sedangkan yang dikubur ini dia adalah orang soleh. Ya, macam-macam bahasanya sekarang ya. Ini kiai lah, habib lah, wali lah. Macam-macam bahasanya. Dia ini lebih dekat kepada Allah. Ya, maka saya minta kepadanya supaya karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita mengerti kaidah ini, ya,
kita akan katakan, itulah agama kaum musyrikin. Itulah kesyirikan yang dilakukan oleh apa? Kaum musyrikin. Persis. Jadi ini pentingnya mengenal kaidah ini. Jangan sampai seorang itu jatuh dalam kesyirikan, dia tidak mengerti kesyirikan itu apa. Padahal jelas sekali dalam Al-Quran. Diterangkan sebab kesyirikannya kaum musyrikin. Jadi sebab yang mengantar, yang membawa mereka, yang mendorong kaum musyrikin untuk beribadah kepada selain Allah itu ada dua. Yang pertama karena mereka mencari kedekatan. Dan yang kedua karena mencari apa? Karena mencari syafaat.